pertemuan antara Inggris dan Argentina di babak semifinal yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis dini hari. Itu jam subuh ya, sudah pasti masuk di subuh. Itu akan berlangsung seru tentunya, di mana penggemar Inggris, penggemar juga Argentina sama-sama yakin tim kesayangan, tim favorit mereka akan bisa lolos ke babak final untuk berhadapan salah satu di antara Prancis atau Spanyol. Nah, ini duel yang saya pikir syarat dengan drama sebelumnya ya, kalau bisa membicarakan tentang Argentina dan dengan Inggris. Kenapa? Karena di zaman sebelumnya ya, baik dari Diego Armando Maradona almarhum sampai di zaman Gabriel Batistuta, itu betul-betul berlangsung sengit kalau membicarakan Argentina dan Inggris. Ya, keduanya sekarang ketemu. Ya, dan Argentina lolos ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 lewat perpanjangan. Itu luar biasa. Swiss bermain dengan 10 pemain tapi memberikan perlawanan sengit buat Argentina. Oke, sementara Inggris melewati Norway juga lewat perjuangan berat, perpanjangan di sana, tapi ada Hey Jude, sedap kali. Siapa lagi kalau bukan Jude Bellingham yang sudah membuat 6 gol sejauh ini, menyamai rekan senegaranya striker Kapten England Harry Kane juga dengan 6 gol. Jadi bisa dibayangin dua pemain Inggris ini mencetak 12 gol buat timnas The Three Lions. Oke, saya kembali ke topik tadi di awal. Membicarakan tentang drama yang pernah terjadi. Rivalitas yang sangat tinggi. Nah, kita masih tahu kalau kita mengelak jauh ke belakang, teman-teman, ini kan ada syarat dengan emosional. Emosional kenapa? Karena ada ya perang Malvinas lah, Falkland ya, kepulauan di sana, di mana Inggris itu coba untuk mempertahankan Malvinas dari Argentina, dan kemudian pada tahun 86 ya, itu bertemu di Piala Dunia di Meksiko juga, tepatnya di Stadion Azteca. Itu kalau nggak salah 30 Juni ya, di 86. Wah, rame nih. Maradona yang lagi bagus-bagusnya memperkuat tim Tango Argentina dengan Inggris yang diperkuat oleh kiper veteran mereka Peter Shilton. Dan kita kenal dengan duel ini apa yang dinamakan dengan hands of God atau tangan Tuhan yang berbicara dari Diego Maradona. Ya, di menit kalau nggak salah menit 51, dengan tangan kiri Maradona dia meninju bola ya untuk bisa melewati jangkauan dari Peter Shilton, sehingga Argentina unggul 1-0 dari Inggris saat itu. Jadi dia mengelabui wasit Ali Ben Nasir yang memimpin pertandingan saat itu. Tidak kelihatan sama sekali, begitu cepat tangan kiri yang dia makan itu ya, selain ada faktor keberuntungan juga, tapi itu tangan Tuhan katanya, kata Maradona. Luar biasa memang pertandingan ini. Diprotes oleh pemain-pemain Inggris, tapi tidak digubris. Wasit mengatakan bahwa itu tetap masuk, walaupun memang kontroversial ya. Tapi Maradona melakukan 4 menit kemudian membuat seluruh dunia ini kaget kalau bisa menyaksikan pertandingan itu, menggeleng-geleng kepala. Tidak bisa terbayangkan si bocah ajaib ini bisa melewati 5 pemain Inggris ya, itu dari Peter Beardsley, Steve Hodge, dia melewati Peter Reid. Saat itu ada 2 pemain belakang yang bagus, Terry Butcher Inggris dan Terry Van Wyk. 5 dia lewat, berkelok-kelok, meliuk-liuk Maradona melewati sampai Peter Shilton maju untuk mempersempit ruangnya. Maradona melepaskan tembakan 2-0. Itu gol yang betul-betul sangat-sangat luar biasa, fantastis, yang dikenang sampai saat ini. Walaupun Inggris masih bisa membalas gol 1 lewat Gary Lineker, tapi tidak cukup buat Inggris untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, dan Argentina dari 16 besar lolos ke babak perempat final. Ketika itu Argentina tahun 86 kita tahu menjadi juara setelah mengalahkan Jerman di final dengan 3-2 ya. Nah, itu drama pertama. Drama kedua yang terjadi di tahun 98 ketika berlangsung di Prancis, tepatnya di Saint-Étienne ya, di kota Saint-Étienne ini 22 Juli, itu 22 Juni ya yang terjadi, di mana Batistuta dan kawan-kawan bertarung melawan David Beckham dan kawan-kawan. Wah, Inggris sudah dengan David Beckhamnya. Kita tahu David Beckham kena kartu merah di babak kedua menit 47 kalau nggak salah ya. Pertikaian yang luar biasa dengan Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid saat ini, dan itu ribut ya. Bagaimana duel antara Argentina dan Inggris ya. Ketika Beckham diusir
ya mendapat kritik lah ketika pulang ke negaranya karena Inggris kalah dengan adu penalti. Skor akhir 2-2. Harus dilanjutkan dan penentuannya lewat adu penalti. Setelah perpanjangan ada adu penalti. Dan kalah 4-3 Inggris. Argentina yang menang. Ya, di waktu normal 90 menit, wah Inggris sempat unggul. Ya, bagaimana Batistuta membuat gol, tapi ada 2 gol yang Inggris lesakan untuk Alan Shearer dan pemain muda terbaik saat itu yang sedang menanjak, Michael Owen namanya. Ya, sebelum nanti ada Javier Zanetti yang bisa menyamakan kedudukan 2-2. Tapi tensinya sangat tinggi. Sampai yang saya bilang akhirnya diselesaikan lewat adu penalti. Inggris kalah lagi. Wah, itu 2 kekalahan mereka dari 5 pertemuan mereka di Piala Dunia. Ini kan pertemuan ke-6 mereka karena pertemuan sebelumnya Inggris menang di tahun 62, di 66 dan 2002. Oke. Nah, kita bergeser ke sini yang terkini. Keduanya ketemu lagi dan sosok ikon yang luar biasa dari Argentina itu Lionel Messi. Messi senang ketemu dengan Inggris karena dibilang ini saatnya buat dia bertarung dengan The Three Lions karena baru pertama. Ya, tidak pernah saya menghadapi Inggris. Ya, apalagi di event kompetitif seperti ini di Piala Dunia. Ini pertama kali dia ingin merasakan itu, duel lawan Inggris. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat lengkap dalam karir Lionel Messi. Semua tim dia bilang saya udah ketemu dengan semua tim. Ya, tapi Inggris ini belum. Nah, makanya ketemu di semifinal ini akan membuat saya lebih termotivasi, dia lebih bersemangat. Juga buat teman-teman yang lain ya, yang mendukung Lionel Messi. Maka pertandingan ini memang patut untuk kita tunggu. Duel yang pasti akan berlangsung dengan tensi tinggi, sengit. Jika Argentina dan Inggris ketemu pasti syarat dengan emosional. Ya, ada 2 pemain Argentina setidaknya yang bagus ini, ya bahkan mungkin 3 ya kalau bisa dah. 4 dengan kiper lah. Ya karena Emil Martinez kan bermain di Aston Villa yang membuat Aston Villa itu merebut Liga Eropa yang kemarin. Ada Enzo Fernandez di Chelsea, ada Alexis McAllister di Liverpool, ada Christian Romero yang sudah membuat 2 gol dengan tandukan kepala yang selalu bisa meloloskan Argentina dari masa-masa krusial, itu bermain di Tottenham Hotspur. Artinya 4 ini dulu ya menjadi ikon. Memang ada Lisandro Martinez ya yang bermain untuk Manchester United juga, tapi saya pikir 4 ini yang banyak disorot ya, walaupun Martinez juga pemain yang bagus ya untuk MU. Nah, makanya ketika ketemu Inggris pasti ada syarat dengan emosional. Mereka sudah saling ketemu. Karena pemain-pemain Inggris kan banyak, baik di Arsenal, Chelsea juga ada, di City, MU juga ikut bermain. Makanya saya bilang ini pertandingan yang menarik untuk kita nantikan di babak semifinal. Ya, Inggris ingin mengulang apa yang mereka lakukan 60 tahun yang lalu. Karena terakhir Inggris juara kan tahun 66 setelah mengalahkan Jerman di babak final di Wembley. Sekarang mereka ingin mengulangi itu. Argentina sedang juga membidik misi mereka untuk back to back juara dunia, karena mereka sudah 3 kali juara, ini untuk 4 kali mereka juara. Kalau mereka 4 kali juara menyamai apa yang dilakukan oleh Jerman 4 kali dan Italia 4 kali, berhasil 5 kali juara. Nah, skor bagi Amerika Latin dan Eropa tentunya kalau Argentina juara nantinya ya itu akan jadi 11-12 karena sampai di edisi 22 itu skornya 10-12 untuk Eropa, 10 untuk Amerika Latin. Sekarang kan edisi ke-23. Makanya kita akan tunggu apakah Eropa akan terus. Argentina dikeroyok oleh Eropa. Eropa ada 3, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Argentina mewakili Amerika Latin sendiri. Ya makanya ini kalau Eropa bisa menang lagi, Eropa akan menjauh dengan 13 gelar untuk Eropa sepanjang sejarah Piala Dunia yang dimulai tahun 30 itu, dan 10 masih untuk Amerika Latin. Itu yang menjadi misi bagi Argentina untuk menipiskan jarak pertarungan persaingan antara Eropa dan Amerika Latin, di mana mereka harus bisa menjadi juara dan back to back. Sudah lama kita tidak menyaksikan ada tim yang bisa back to back menjadi juara. Argentina juara tahun 2022 di Qatar dan sekarang mereka membidik juara dunia lagi. Jauh sebelumnya Italia melakukan itu di tahun 34 dan 38. Kemudian Brasil melakukannya di tahun 58 dan 62. 58 di Swedia dan 62 di Chili. Dan melahirkan seorang sosok yang kita tahu ya, Pele ketika itu di 62. Luar biasa memang. Dan sekarang baru Argentina ingin mencoba hal itu. Jerman pernah masuk 3 kali ke babak final tapi tidak melakukan itu dengan baik. Tahun 82 Jerman kalah lawan Italia, Jerman kembali ke final. Tahun 86 kalah lagi lawan Maradona dan kawan-kawan. Baru tahun 90 Jerman menjadi juara ya di Italia. Nah, Prancis sedang membidik juga seperti itu. Juara tahun 2018, kemudian runner up 4 tahun lalu di Qatar 22, dan sekarang Prancis ingin membidik masuk ke final lagi. Jadi 3 kali Didier Deschamps sebagai pelatih ingin membawa tim ini bisa melaju terus ke final, dan ini merupakan sejarah besar kalau Prancis bisa menjadi juara. Tapi kita kan lagi bicara Argentina dan Inggris.
Nah makanya ini menjadi duel yang bagus antara Jude Bellingham yang lagi sedang naik-naik, ya, sedang subur bersama dengan Messi. Dua-duanya bermain bukan sebagai nomor 9, mungkin sebagai nomor 10. Karena nomor 9 di Inggris itu ada Harry Kane yang juga membuat 6 gol. Kalau di Argentina salah satu di antara Lautaro Martinez atau Julian Alvarez. Nah makanya kita akan lihat dua sosok gelandang serang antara Messi dan juga Jude yang akan menghiasi duel sengit di Mercedes-Benz di Atalanta nantinya pada Kamis dini hari. Satu gol itu sangat berarti, ya, entah untuk Argentina, entah untuk Inggris, karena ini kan dua tim yang secara masuk lapangan 50-50. Dua-dua punya kekuatan mental bagus. Inggris selalu bisa membalikan keadaan saat tertinggal, apalagi dengan Argentina. Nyaris kalah melawan Mesir, ketinggalan 2-0 mereka bisa membalikan di 11 menit terakhir untuk 3-2. Mereka mendapat saingan yang sangat ketat, perlawanan yang sengit dari Cape Verde, Tanjung Verde, dan mereka juga harus terseret sampai ke perpanjangan sebelum menang dengan 3-2. Lawan Mesir pun kita tahu bersama, saya sudah bilang tadi kan, hampir saja, nyaris saja. Lawan Swiss juga, Swiss bermain dengan 10 pemain ketika Brel Embolo keluar, dan akhirnya Argentina bersusah payah, ya, untuk diperpanjang waktu, akhirnya mereka bisa menang dengan 3-1. Mainnya kurang begitu oke, tetapi tetap mental juara ada di tim Tenggo ini. Nah, mereka bertarung dengan Inggris yang juga ketika lawan Kongo mereka mendapat perlawanan sengit, bisa membalikan keadaan untuk bisa menang dengan 2-1. Ada brace dari Harry Kane ketika itu. Dan melawan Meksiko tuan rumah di Azteca, tekanan yang luar biasa di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut. Tekanan luar biasa, tapi Inggris bisa menang 3-2, luar biasa. Ya, karena lagi-lagi ada Jude Bellingham sana. Nah, melakukan brace yang luar biasa sebelum dia membuat brace lagi lawan Norwegia. Sehingga ini menjadi pemain kedua setelah Maradona yang membuat brace di 2 pertandingan secara beruntun. Ya, Bellingham saya pikir akan menjadi perhatian bagi Scaloni, pelatih Argentina, dalam pertarungan mereka nantinya. Oke, kita akan tunggu siapa menurut teman-teman yang akan memenangkan pertandingan. Inggris kah? Atau Argentina? Ya, tergantung teman-teman sendiri yang akan melihat.